Menjelang Pilpres 2024, saat ini sudah ada 3 nama utama sebagai sosok capres. Mereka adalah Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Dari ketiga nama tersebut, sosok Anies Baswedan disebut-sebut sebagai sosok capres yang paling rentan. Berbagai masalah dalam koalisi perubahan menjadi penyebabnya. Dinamika yang terjadi dalam tubuh Demokrat serta Nasdem berpotensi membuat Anies kehilangan tiketnya sebagai capres. Lantas, bagaimana jika Pilpres 2024 digelar tanpa keikutsertaan Anies Baswedan? Berdasarkan hasil survei dari salah satu lembaga survei nasional, LSI, menyebutkan jika seandainya Anies gagal mendapat tiket, maka Pilpres 2024 akan terjadi head-to-head antara Prabowo dengan Ganjar Pranowo. Dalam skema ini, LSI merilis kalau potensi Prabowo untuk menang lebih besar ketimbang Ganjar. Pasalnya, selain karena elektabilitasnya yang jauh lebih besar, Prabowo juga berhasil menyerap suara ex-pendukung Anies lebih besar ketimbang Ganjar. Coba lihat grafik berikut ini. Prabowo berhasil menarik 50,8% suara ex-pendukung Anies, sementara Ganjar hanya menyerap sekitar 25,4% saja. Kemenangan Prabowo atas Ganjar paling tinggi di segmen pendapatan di bawah 2 juta per bulan. Di segmen ini, Prabowo elektabilitasnya mencapai 51,4%, sementara Ganjar hanya 41,4% saja. Prabowo juga menang di segmen pendidikan tamat SD ke bawah dan pendidikan tamat D3 ke atas. Sementara Ganjar menang di segmen pendidikan tamat SMP sederajat dan SMA sederajat. Di segmen tamat SD ke bawah, Prabowo berhasil mendapatkan elektabilitas sebesar 56,4%, sedangkan Ganjar hanya 37,1% saja. Untuk kemenangan Ganjar atas Prabowo hanya terjadi dalam segmen tamat SMA sederajat. Ganjar 47,7%, sementara Prabowo 45,4%. Berbicara soal wilayah, Prabowo menang di 5 teritori yakni Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Maluku, Papua. Sedangkan Ganjar menang di 1 teritori saja, yakni Jawa. Dengan melihat berbagai kondisi di atas, LSI menyebut bahwa untuk sementara ini jika Pilpres 2024 digelar head-to-head antara Prabowo dengan Ganjar, Prabowo bisa dikatakan sebagai pemenang.